Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenitra Putri Arini dari SMK Al-Irsyad Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri. Saya dari tim oposisi dengan tegas menolak mosi debat yang menyatakan bahwa investasi infrastruktur fisik lebih diprioritaskan daripada percepatan digital untuk pemerataan pendidikan. Mengapa? Karena di era revolusi industri 4.0, akses terhadap internet dan teknologi digital adalah kunci utama dalam membuka kesempatan belajar yang setara di seluruh Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Pemerintah aktif membangun akses digital merata. Memang salah satu kesenjangan pendidikan adalah akses yang tidak merata terhadap teknologi dan internet. Namun, pemerintah telah bertindak melalui program Bakti Kominfo, proyek Palaparing, dan pembangunan BTS, Best Transceiver Station di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Pemerintah memperluas jangkauan internet ke seluruh pelosok negeri. Menurut Kementerian Kominfo 2023, lebih dari 10.000 desa di daerah 3T kini telah terjangkau jaringan 4G dan sebanyak 7.904 desa telah dibangun menara BTS aktif hingga 2023. Ini berarti siswa di daerah pelosok ini semakin punya kesempatan belajar daring yang sama dengan siswa di kota besar. Yang perlu diketahui pertama, infrastruktur digital menjawab masalah akses dan ketimpangan sosial. Kita hidup di masa di mana belajar tidak lagi harus di ruang kelas, melalui internet dan platform digital. Siswa dari desa bisa mengakses pelajaran yang sama dengan siswa di kota besar. Menurut artikel yang saya baca, Kemendikbudristek 2024, sebanyak 84% siswa di wilayah non-perkotaan mengaku terhambat belajar daring karena sinyal internet lemah dan tidak ada sama sekali. Artinya, tanpa internet, pembangunan gedung-gedung atau jalan saja tidak otomatis menciptakan akses pendidikan yang setara. Yang kedua, yaitu infrastruktur fisik butuh waktu dan biaya besar, sementara digital lebih cepat dan efisiensi. Membangun sekolah fisik di setiap desa tentu ideal, tetapi tidak praktis dan sangat lambat. Menurut Bapnes 2022, rata-rata biaya pembangunan satu unit sekolah dasar di daerah terpencil bisa mencapai 2 miliar hingga 5 miliar dan butuh waktu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun per unit. Sementara itu, dengan investasi jaringan internet dan pelatihan digital, ribuan siswa di berbagai daerah bisa belajar serentak secara online dalam hitungan minggu. Yang ketiga, pemerintah sudah memulai digitalisasi, tinggal dimaksimalkan pada akses pendidikan. Pemerintah sudah membuat platform seperti Rumah Belajar, Platform Merdeka Belajar, dan rapot pendidikan digital. Ini semua akan tidak berguna jika jaringan internet di desa-desa tidak dibangun terlebih dahulu. Dalam laporan Kominfo 2023 mencatat masih ada lebih dari Dalam laporan Kominfo 2023 mencatat masih ada lebih dari 12.000 desa yang belum memiliki sinyal internet stabil dan ini menghambat implementasi Merdeka Belajar. Saya tidak mengatakan bahwa infrastruktur fisik tidak penting, tapi dalam konteks pemerataan pendidikan, akses digital adalah yang lebih mendesak untuk diprioritaskan saat ini. Solusi dari saya untuk pemerintah yaitu, yang pertama, fokus perluasan jaringan internet daerah 3T terlebih dahulu, baru kemudian membangun infrastruktur fisik secara bertahap. Yang kedua yaitu penyediaan perangkat belajar digital murah dan subsidi kuota internet bagi siswa yang kurang mampu. Yang ketiga yaitu pelatihan intensif untuk guru dan tenaga pendidik agar siap menggunakan sistem belajar digital. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan EduTeach startup untuk distribusi konten belajar ke daerah terpencil. Jadi, saya dari tim oposisi menyatakan bahwa percepatan digital, terutama pada jaringan internet, jauh lebih dalam konteks pemerataan pendidikan saat ini.
karena teknologi memungkinkan satu solusi untuk menjangkau jutaan anak-anak bangsa sekaligus tanpa terhalang lokasi geografis. Mari kita arahkan investasi masa depan, yaitu dengan membangun jaringan, bukan hanya membangun, tetapi kita juga menerapkan dan mengimplementasikan. Sekian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.